Assalamualaikum. Kami kelompok 3 dari kelas 10 IPS 3 ingin menjelaskan tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Sebelum memulai penjelasan, saya akan memperlihatkan nama-nama dari anggota kelompok ini. Dan inilah penjelasannya. Tolong disimak baik-baik. Lembaga legislatif. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum nih lembaga legislatif itu apa? Lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di sebuah negara. Di negara Indonesia, lembaga legislatif adalah MPR, DPR, dan DPD. Yang pertama ada MPR. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga legislatif yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang sudah terpilih dalam pemilu. MPR mempunyai tugas dan wewenang yaitu yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Yang ketiga, menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Yang kedua ada DPR. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga legislatif yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. DPR memiliki tugas dan wewenang yaitu yang pertama, menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Selanjutnya ada DPD. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga legislatif perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPD berasal dari perwakilan setiap provinsi yang ada di negara yang sudah terpilih di pemilu. Fungsi DPD berdasarkan pasal 248 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 ialah pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Lembaga eksekutif salah satu badan pemerintah yang punya kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Lembaga ini bertugas melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintah, serta mempertahankan tata tertib dan keamanan. Sistem lembaga eksekutif terbagi jadi dua jenis, yaitu sistem pemerintahan parlemen, kepala negara, dan pemerintahan terpisah. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan kepala negara dipimpin oleh Presiden. Sistem pemerintahan presidensial. Kepala pemerintahan dan kepala negara sama-sama dipegang oleh presiden. Lembaga eksekutif adalah presiden, wakil presiden, dan kementerian negara. Presiden, penyelenggara pemerintah tertinggi yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Presiden Republik Indonesia mempunyai kedudukan istimewa yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Fungsi dan kewenangan presiden ialah 1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. 2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 3. Mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat DPR. 4. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. Wakil Presiden. Wakil Presiden adalah jabatan pemerintah yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden. Dalam melaksanakan kewajibannya, Presiden dibantu Wakil Presiden, sehingga mereka berada dalam satu kelembagaan yaitu Lembaga Kepresidenan. Fungsi dari Wakil Presiden adalah 1. Membantu Presiden dalam melakukan kewajibannya. 2. Menggantikan Presiden sampai habis waktunya jika Presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan. Kementerian Negara, perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian Negara memiliki beberapa tugas yaitu 1. Mengikuti dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan dan program yang sudah diletakkan pada bidang tertentu yang menjadi ranah dan tanggung jawab. Kementerian Negara juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya 1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya. 2. Berkoordinasi melaksanakan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan bidang. Lembaga yudikatif. Lembaga negara yang bertugas sebagai pengawal jalannya undang-undang atau aturan negara. Dalam bertugas, lembaga yudikatif bersinergi dengan lembaga eksekutif dan pemerintah.
Tugas utama dari lembaga yudikatif ini adalah sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses berjalannya UUD dan juga pengawasan hukum di sebuah negara. Lembaga yudikatif adalah MA, MK, dan KY. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemenang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Fungsi dari kewenangan MA terbagi menjadi 5, yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi menasihati, dan fungsi administratif. Fungsi peradilan untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah RI diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Fungsi pengawasan agar peradilan yang dilakukan dapat diselenggarakan dengan baik. Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970. Fungsi mengatur untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang tentang MA, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Fungsi nasihat. MA memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Fungsi administratif. MA berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja kepaniteraan pengadilan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. MK, Lembaga Tinggi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Fungsi dan kewenangan MK adalah yang pertama, menguji undang-undang terhadap UUD RI tahun 1945. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI tahun 1945. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya ada KY. KY atau Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan serta perilaku hakim. Fungsi dari KY adalah yang pertama, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Yang kedua, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim atau bisa disebut KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Yang ketiga, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim atau bisa disebut KEPPH. Lalu berikutnya ada lembaga eksaminatif, lembaga yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Contoh dari lembaga eksaminatif yaitu BPK, yang merupakan badan eksaminatif dan juga sebagai badan inspeksi bertugas memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab tentang keuangan negara. Sebagaimana dalam UUD 1945 pasal 23F. Fungsi dan wewenang dari lembaga eksaminatif yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Itulah penjelasan dari kami. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.